Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan revisi komputasi numerik dengan judul kontrol optimal penyebaran hardware dengan model script project akhir komputasi numerik. Dengan nama saya Melda Najwa Amalia. Jadi kita akan teruskan saja. Yang pertama ada latar belakangnya. Latar belakang ini swipe maju mundur, forward, dan back swipe adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal terutama yang melibatkan persamaan diferensial. Di dalam metode ini, RK kode 4 digunakan sebagai alat untuk menghitung fungsi persamaan diferensial secara numerik. Selanjutnya ada model script. Metode ini ada dua garis. Yang pertama, status state dy per dt sama dengan ftyu. Itu diselesaikan maju dalam waktu. Yang kedua ada persamaan costate. ddel per dt sama dengan min del h per del y. Itu diselesaikan mundur dalam waktu. Dan ada tujuan model forward dipakai untuk memperkirakan kondisi masa depan. Jadi forward itu digunakan untuk memprediksi ke depannya. Sedangkan kalau backward itu digunakan untuk memprediksi secara mundur. Kemudian dalam pengenalan bahasa, nah di sini ada beberapa variabel dan pengenalannya. Ada pertama perangkat renah disimbolkan sebagai S, perangkat carries sebagai C, perangkat infeksi sebagai I, perangkat recover sebagai R. U1 itu adalah himbauan kepada user perangkat rentan. Sedangkan kalau U2 itu adalah fraksi pengguna anti-malware. Selanjutnya ini gambar model script untuk permasalahan kali ini dibentuk dengan sebagai berikut, seperti gambar ini. Selanjutnya, dari gambar di samping diketahui persamaan untuk laju perubahan jumlah perangkat rentan terhadap waktu. Rumusnya ds terhadap waktu per dt sama dengan er terhadap waktu dikali I terhadap waktu ditambah C terhadap waktu negatif V plus A1 A1 terhadap waktu dikali S terhadap waktu. Dari gambar di samping diketahui persamaan untuk yang C atau carries. Jadi D, C, CT adalah D carries terhadap waktu per dt sama dengan alpha dikali dengan 1 min delta dikali S terhadap waktu dikali I terhadap waktu tambah C terhadap waktu I BC C terhadap waktu. Kemudian ini adalah gambar untuk I di mana adalah laju perubahan jumlah perangkat terinfeksi. Jadi DI terhadap waktu per dt sama dengan A delta S terhadap waktu dikali I terhadap waktu ditambah C terhadap waktu dikurangi B1 ditambah A2 U2 dikali U2 terhadap waktu kemudian dikali dengan I terhadap waktu. Selanjutnya dari gambar di samping diketahui persamaan R untuk laju perubahan jumlah perangkat recover terhadap waktu adalah dr terhadap waktu per dt sama dengan bc dikali c terhadap waktu ditambah b1 ditambah a2 dikali u2 terhadap waktu dikali i terhadap waktu ditambah v ditambah a1 dikali u1 terhadap waktu dikali s terhadap waktu dikurangi er terhadap waktu. Selanjutnya dari keempat persamaan tadilah kita akan mengambil dari nilai akhir pada state. Jadi dari persamaan 4 tadi itu disebut persamaan state. Kemudian kalau ada state berarti ada postate. Nah, di mana postate ini merupakan nilai negatif dari variabel state yang kemudian diketahui pada artikel sebagai berikut. Ada d lambda 1 terhadap waktu per dt, lambda 1 t a, nah seterusnya. Kemudian ada d lambda 2 terhadap t per dt adalah lambda 1 seterusnya. Kemudian ada lambda 3 dan lambda 4. Kemudian adalah kondisi stasioner, di mana kondisi ini
untuk menentukan seberapa besar sih nilai U dan U2 terhadap setiap iterasi. Nah, dengan maksimal 0 dan 1. Jadi di sini minimal 1 dan maksimal 0 atau sebaliknya. Nah, ini untuk rumusnya untuk U1 dan U2. Selanjutnya ada MATLAB Malware State. Program Malware State digunakan oleh Min2 untuk menghitung skir maju waktu. Jadi MATLAB Malware State ini dari persamaan state ini. Jadi persamaan tadi itu dijadikan kode seperti X1 epsilon dikali Y4 dan seterusnya. Dan yang kedua ada malware costate. Malware costate diambil dari persamaan costate ini. Lalu persamaan tadi itu dijadikan rumus. Jadi di sini ada lambda 1 sampai lambda 4 dan X1 lambda 1 dikali A sampai seterusnya. Kemudian ini adalah fokus utama atau tubuh utama MATLAB Main 2, di mana MATLAB Main 2 ini digunakan untuk menganalisa efektivitas kontrol optimal terhadap skir. Nah, tujuannya adalah mengurangi jumlah infeksi I terhadap waktu, kemudian ada menentukan kontrol optimal, kemudian menyeimbangkan antara biaya kontrol dan hasil perlindungan. Nah, ini adalah struktur kode dari MATLAB Main 2-nya, di mana untuk awal-awal di sini kita tentukan dulu parameternya, di mana A sama dengan laju infeksi, B adalah laju transisi, delta adalah laju pemulihan, BC adalah penyembuhan carrier, BI adalah penyembuhan infected, epsilon adalah efektivitas kontrol I, dan N adalah total populasi. Kemudian setelah kita menentukan parameternya, kita tentukan kondisi awalnya, di mana S0 adalah perangkat yang bisa terkena malware, kemudian adalah C0 adalah perangkat infeksi tapi belum menyebar, ada I0 adalah perangkat yang terkena malware, kemudian ada R0 adalah perangkat yang sudah pulih dari malware. Kemudian di sini ada bobot dan parameter kontrol. Jadi U1 dan B2 adalah bobot biaya kontrol U dan I. Umax adalah kemudian batas maksimum kontrol. A1 dan A2 adalah efektivitas kontrol U dan I. Dan selanjutnya ada waktu dan inisialisasi. Jadi H dan T itu adalah waktu simulasi 5 tahun. Dan Z adalah jumlah langkah waktu. Dan di sini ada juga alokasi variabel. Yang S menyimpan nilai populasi rentan pada tiap waktu, dan C menyimpan nilai pembawa malware pada tiap waktu, dan I menyimpan nilai perangkat terinfeksi pada setiap waktu, dan R menyimpan nilai perangkat sembuh pada setiap waktu, dan U kontrol terhadap firewall, dan Q kontrol terhadap antivirus. UO dan QO digunakan untuk menghitung perubahan nilai antar iterasi. Dan selanjutnya di sini ada max iter sampai 1000, while test melakukan iterasi hingga error, total test selisih antara iterasi sekarang dan sebelumnya lebih kecil dengan toleransi bernilai 1E sampai 3. Dan lambda 1 sampai lambda 4 menyimpan semua nilai pada iterasi sebelumnya. Kemudian di sini mulai ke penghitungan secara RK4-nya. Pertama ada langkah maju. Jadi di sini adalah footware step, di mana kita memanggil malware step yang gunanya itu berfungsi untuk menghitung laju perubahan dari SCR. Jadi di sini adalah menghitung langkah majunya, di mana S adalah I ditambah 1 atau bisa disebut dengan infeksi kedepannya atau plus 1. Kemudian ini menampilkan grafik populasi SCR dan kontrol U terhadap waktu.
Selanjutnya ada langkah mundur dari lambda 1 sampai lambda 4. Jadi for i-nya ini for i dan K1 sama dengan H dikali Melbar Costet dan seterusnya sampai RK4. Ini menyelesaikan sistem secara mundur waktu menggunakan RK4 berfungsi Melbar Costet menghitung perubahan lambda berdasarkan prinsip Protein Gain. Jadi ini lambdanya ini berdasarkan prinsip Protein Gain. Dan selanjutnya ada IS sampai IR itu untuk menghitung error konvergensi dan ada U itu menghitung relaksi kontrol dan HT itu sama dengan menghitung plot hasil akhir. Kalau yang figur-figur ini sama dengan plot hasil akhir tadi, di mana ini gunanya untuk menampilkan hasil dari penghitungan tersebut. Kemudian kita masuk ke contohnya. Nah, ini ada main 2-nya sudah di MATLAB. Dan kalau kita run, nah ini akan menampilkan, nah ini pengaruh S tanpa kontrol dan dengan kontrol. Kemudian ada R tanpa kontrol dengan R yang dikontrol, dan C yang tanpa kontrol dan dengan dikontrol. Kemudian ada pengaruh kontrol U dan kontrol U2, ini berbanding 2012 sampai 2017. Kemudian ada I terhadap kontrol itu seperti apa, I dengan kontrol itu seperti apa. Nah, ini waktunya adalah 2012 sampai 2017. Sekian untuk penjelasan artikel ini. Terima kasih. Kalau banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.